Halo, selamat sore Sobat CP. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini sehat selalu. Rolling hari ini kita mau membahas tentang new property dalam keadaan normal. Kita masih menunggu untuk connecting ke narasumber. Selamat bergabung Sobat CP yang sudah bergabung. Pak Arif, apa kabar Pak Arif? Pak Ajis. Ya, kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Apa kabar? Halo, apa kabar? Apa kabar Pak Edward? Kita sapa dulu Sobat CP ya Pak. Ya, ini kayaknya lagi di kantor nih Pak ya. Ya, begitulah Pak. Walaupun PSBB kita tetap semangat. Betul, harus itu wajib. Ya, Pak, aku buka open ya. Siap. Biar Bapak juga kenal dengan Sobat CP juga. Oke, selamat sore Sobat CP di mana saja berada. Rolling hari ini kita akan kedatangan narasumber salah satu perusahaan jasa keamanan yang sedang berkembang, yaitu PT Top Guard Indonesia, yang sekarang sudah ada dengan Pak Edward. Ini panggilannya Pak Edward atau lebih luas apa nih Pak? Edo Pak, panggil Pak Edo ya. Oke, siap Pak Edo. Nama gaulnya begitu. Oh, siap. Kita santai aja ya Pak. Iya, iyalah, harus santai sersa. Karena tema kali ini kan pemerintah kan di berita-berita sudah ada terdengar santer new normal. Betul. Di DKI Jakarta pun ataupun di luar kota. Nah ini dari segi keamanannya, tema kita kan sekarang kan tema keamanan new normal ya Pak di sebuah properti. Terlebih Bapak sudah ada di beberapa lokasi di kini Jabodetabek. Nah untuk menghadapi itu semua seperti apa nih Pak? Mungkin kita sambil santai sambil supaya nanti audiensi juga lebih kena ya Pak, gitu. Nah mungkin pertama aku mau tanya, ini kan belum ada yang tahu nih Sobat CP, Top Guard itu apa, gitu. Berdirinya kapan, gitu. Terus gagasan terbesarnya apa, gitu. Nah ini gimana nih Pak? Oke, thank you. Salam buat semua Sobat CP ya. Tadi udah dikenalin, nama saya Edo. Tadi Mamul nanya sejak kapan sih Top Guard berdiri? Top Guard itu mulai berdiri itu tahun 2016 ya. Dan proyek pertama kami waktu itu saya ingat kita di Bekasi, tepatnya di Kota Harapan Indah. Jadi kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman tahu Kota Harapan itu our first project ya. Nah, kalau ditanya mengenai gagasan terbesar, salah satu visi Top Guard, salah satunya adalah kita ingin menjadi perusahaan keamanan nomor 1 di Indonesia, Asia. Mantap. Ya, namanya mimpi kan harus besar, betul ya? Siap, betul. Tapi kita sadar bahwa untuk saat ini memang kita belum menjadi yang terbesar. Oleh karena itu kita selalu berusaha untuk jadi yang terdepan, gitu loh, dalam banyak hal, ya. Nah, ada satu istilah yang saya suka banget, itu bilang begini, people don't buy goods and services, but they buy trust. Nah ini yang kita coba jaga. Jadi ada dua kata kunci yang saya pikir dalam segala kita mesti jaga, yaitu yang pertama adalah relation, sama yang kedua trust. Nah itulah yang kita coba dari awal company ini berdiri, itu kita coba jaga. Nah, itulah kenapa di akhir tahun 2019 kemarin itu melalui Kementerian UMKM dan Pemprov DKI Jakarta itu Top Guard termasuk salah satu yang dapat penghargaan The Trusted Security Provider of the Year tahun 2019. Jadi itulah kenapa kami yakin suatu saat kita pasti akan jadi number one. Mimpi harus besar. Ya, betul Pak. Termasuk CP berarti kan to be number one. Ya ini sudah banyak Sobat CP yang gabung nih. Siapa? Rika Purnama. Selamat bergabung semuanya. Ya. Salam kenal. Oke, ini kan masa COVID nih Pak, masih PSBB.
istilahnya masih panjang, dan dari Gubernur DKI pun kan belum memutuskan nih apakah diperpanjang atau tidak, gitu kan. Ada beberapa poin nih, dampaknya apa sih untuk COVID ini di keamanan, untuk jasa keamanan ya di Indonesia ya, terlebih di Top Guard ya Pak. Oke, kita semua tahu lah bahwa COVID ini impact-nya luar biasa ya. Jadi semua perusahaan itu terdampak. Nah, secara umum saya ngobrol dengan beberapa teman-teman BUJP itu Badan Usaha Jasa Keamanan, kita punya komunitas. Secara umum, secara nasional itu hampir semua perusahaan provider security itu terdampak sekitar 50-75%. Artinya mereka itu mengalami pengurangan manpower. Kita semua tahu mall tutup, pabrik tutup, betul. properti lain tutup. Nah, secara umum kalau tanya bagaimana perusahaan security itu terdampak 50-75%. Nah, tapi buat kita sendiri itu secara nasional, kebetulan kami saat ini ada di 24 kota ya di seluruh Indonesia. Nah, itu secara nasional data kami itu sekitar 23% yang dirumahkan. Nah, beberapa teman-teman nanya, loh kok bisa beda dengan perusahaan security yang lain? Ada 2 reason sih. Alasan yang pertama karena kami itu nggak fokus hanya di Jabodetabek dan Jabar. Kita ada di 23 kota. Nah, kita tahu bahwa yang paling terdampak COVID itu Jabodetabek, dan yang kedua itu Jabar, saat ini Jatim. Nah, artinya itu kalau kita tahu khususnya mall ya, saya ngomong properti yang paling besar menyerap tenaga security itu adalah shopping mall. Semua 100% shopping mall di Jakarta tutup. Di Jawa Barat khususnya Bandung juga tutup gitu loh. Nah, kebetulan kami ini banyak kota-kota lain, bukan hanya di Jakarta, itulah buat kita itu nggak sampai drop 50-75%. Nah, yang kedua adalah kita kebetulan dipercayakan kelola properti yang bukan hanya kita nggak hanya pegang shopping mall, walaupun kita banyak pegang shopping mall, kita pegang perumahan, apartemen. Nah, saya mau kasih tahu nih, salah satu yang nggak terdampak COVID itu adalah bisnis di perumahan. Semua perumahan yang kita handle itu nggak ngalamin pengurangan, karena biasanya perumahan itu ada di cluster-cluster. Nah, itu yang membuat kita tuh cukup bertahan 23%. Faktor yang lain, properti yang terlalu banyak terdampak itu apartemen. Nah, di luar itu babak belur semua tuh. Jadi itu yang membuat hari ini kita cukup establish di angka 23%. Nah, makin kemarin makin membaik karena sudah ada beberapa klien yang udah mulai betul. Nah, gitu loh. Jadi ya secara umum gambaran dampak COVID ke bisnis keamanan seperti itu. Ya, sama hal dengan parkir pun sama. Dampak COVID itu kan mallnya tutup, pasti otomatis kan tidak ada pelayanan parkir. Betul banget. Nah, memang presentasinya itu memang semenjak COVID ini kan di atas 50% ya Pak. Ya. Dan itu mempengaruhi dari semua segi sektor, gitu kan. Betul. Sektor efisiensi SDM dan lain hal. Dan itu memang sangat terpukul dari ya terutama karyawan gitu. Nah, alhamdulillah kan memang sekarang ini di akhir Mei ini setelah Lebaran ini sudah mulai ada curve naik lah sedikit, walaupun nggak terlalu drastis. Minimal setelah nanti diumumkan bahwa DKI Jakarta adalah PSBB tidak dilanjutkan, kan itu juga membuat semua sektor pun hidup. Gitu. Terlebih dari karyawan kita yang sudah mungkin dirumahkan atau apa, kan bisa dikembalikan dipekerjakan. Ya, seperti itu. Nah, kesiapannya seperti apa nih Pak? Pada saat nanti misalkan di awal Juni ternyata sudah ada keputusan dari pemerintah ataupun dari Pemkot setempat itu langsung new normal. Karena kan harus sigap nih Pak, misalkan dari mall A gitu kan, mall A, ya. Pak saya minta langsung 50 misalkan. Ya bisa aja terjadi karena kan apa? Betul. Dampak dari COVID ini kan orang udah malas ke bosen di rumah lah apa segala macam. Pasti efeknya akan lumayan bisa membuat traffic mall itu sendiri akan membludak gitu. Betul. Nah itu gimana Pak langkah kesiapannya seperti ini? Ya, saya selalu bilang ke teman-teman bahwa di balik setiap tantangan itu pasti ada banyak peluang. Dan kita selalu cari peluang-peluang gitu loh. Dan
hari-hari ini ada banyak hal sebenarnya. Kalau saya bilang secara pribadi dampak positif dari COVID itu cukup banyak juga gitu loh. Tapi kembali yang tadi ya, gimana kesiapan kita dalam masuk new normal. Nah, saat ini kita semua sedang ngalamin PSBB lah, semua tahu ya. Nah, dan pemerintah udah mulai worowiri untuk mulai membuka sektor ekonomi pariwisata, retail, pusat perbelanjaan, ya. Betul. Nah, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, gitu loh, ya. Betul. Nah, itu yang mungkin kita sebut dengan new normal. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, penerapan new normal ini itu akan membuat perubahan yang cukup besar di dalam behavior, sosial, ekonomi, sama bisnis. Itu akan membawa perubahan yang cukup besar. Nah, dampak apa terhadap kesiapan kita untuk melakukan itu? Yang pertama deh, contohnya behavior. Ya kan, orang tadinya di mall ya pergi aja, nggak perlu pakai masker, nggak perlu bawa sanitizer. Sekarang kemana-mana kita ketemuin orang udah pakai masker semua. Nah, itu dampak mengenai behavior ini adalah security ke depan. Itu nanti akan mulai diperlengkapi dengan yang namanya masker. Jadi kalau dulu masker itu nggak jadi salah satu equipment standar security, nah new normal ini akan lihat bahwa security salah satu standar equipmentnya adalah masker, dan kita udah mulai siapin itu. Kalau Top Guard sendiri kita pakai masker yang ada logonya, jadi sekalian buat branding ya. Nah kemudian kalau dulu security orang pergi ke mall, mereka hanya dilakukan pemeriksaan tas ya. Tapi sambil ngopi, Pak Edo, ngomong. Tapi sekarang akan ada satu tambahan SOP baru, yaitu bahwa mulai akan ada pemeriksaan thermal, betul ya? Kita pergi udah kayak orang ditembak aja, mesti berdiri dulu, gitu kan? Nah itu ke depan itu akan jadi satu behavior yang baru gitu loh. Nah buat security sendiri ke depan kemungkinan akan ada equipment baru. Kalau kita tahu lah, kalau orang mau pergi ke mall atau hotel, ada yang namanya walkthrough, ada yang namanya metal detector. Nah, ke depan bukan nggak mungkin akan ada thermal detector. Nah, kita udah mempersiapkan diri kita, semua termasuk event, ya. Nah, kalau bicara mengenai ekonomi lah ya, persiapan kita di dalam new normal ini. Yang tadi saya bilang, salah satu yang terdampak itu adalah ekonomi. Nah, saya bilang bahwa salah satu alasan pemerintah itu melaksanakan new normal itu karena dampak ekonominya udah mulai parah nih. Ya, banyak teman-teman kita bisnis security itu yang udah mulai gulung tikar. Betul. Banyak yang udah mulai angkat bendera putih nih karena dampaknya berat. Nah, itulah kenapa pemerintah itu mungkin dalam tanda kutip agak memaksakan harus berjalan yang namanya new normal supaya kenapa ekonomi ini bisa muter. Kalau ekonomi ini nggak muter, itu akan ada banyak lagi yang mulai drop, ya. Banyak teman-teman saya di bisnis security itu yang udah mulai itu, ibarat kata kalau di pasar bisa dagangan tuh lapak mulai gulung tikar. Itu kenyataan gitu loh. Dan buat kami sebagai penyedia jasa keamanan, kita udah mesti mempersiapkan itu ya. Mulai cari. Nah, salah satu yang dampak terakhir yang tadi saya bilang, secara bisnis itu akan ngalamin perubahan yang sangat besar gitu loh ya. Banyak perusahaan itu akhirnya melakukan survival mode atau yang namanya pivot ya. Jadi dia beralih bisnis yang lain walaupun bisnis utamanya tetap ada. Nah, buat kami di security, salah satu pivot yang kita lakukan adalah kita punya unit bisnis yang namanya contohnya security driver. Artinya walaupun banyak yang melakukan pengurangan, tapi ini bisa kita salurin. Contohnya begini deh yang gampang. Ada dua driver, yang satu biasa, tapi yang satu punya kemampuan bela diri, yang satu punya kemampuan skill security, harga sama di pasaran, orang pasti akan lebih memilih itu dong. Nah itu yang mulai kita persiapkan. Jadi new normal ini benar-benar sesuatu yang baru, era yang baru. Nah, buat kita sebagai jasa keamanan, hal-hal ini juga udah kita prepare, gitu loh. Jadi ya kita siapin lah. Ya, karena memang new normal ini kan istilahnya dari bulan sebelumnya yang biasa normal orang berbelanja ke mall seperti apa, dan perketat keamanannya juga pun nggak yang sebelum COVID, Pak. Kita bicara sebelum COVID. Sebelum COVID ini kan memang itu sudah standar gitu kan, sesuai SOP dan tidak ada jarak antara pengunjung mall ataupun dari keamanan sendiri. Nah,
dengan new normal ini kan pasti ada beberapa SOP yang harus dijalankan gitu kan, sesuai dengan instruksi pemerintah. Nah, memang beratnya adalah nggak semua mall itu kan pasti bertahap nih new normal ini. Apakah nanti dia harus buka dulu mungkin resto atau F&B atau seperti apa, kan nggak semua langsung buka semua. Karena ada beberapa mall itu kan berpikirnya adalah ini kan new normal ini belum tentu semua customer pun apa yang dia butuhkan itu di situ udah buka atau belum nih, si toko A udah buka atau belum gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang harus dimaksimalkan di keamanan. Dan mungkin salah satunya kan dari Pak Edo tadi sempat ceritakan kan ada beberapa teman-teman jasa keamanan pun golong tikar lah gitu kan. Karena memang mungkin karena sudah tidak bisa membiayai operasionalnya sendiri gitu kan. Betul. Dan mall pun tutup pun kan dia juga harus ada cost yang harus dia save dengan dia punya biaya listrik segala macam dan pun harus save. Nah, kira-kira nih Pak, dengan banyaknya perusahaan yang mengurangi kuantitas nih Pak, jumlah SDM, ya, Top Guard ini memberikan kualitasnya seperti apa nih? Maksudnya dibandingkan dengan teman-teman lain ataupun dari standarnya Top Guard Indonesia sendiri, kan pasti kan ada kuantitas ataupun kualitas yang agak sedikit turun nih dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum COVID gitu kan. Betul. Setelah COVID dan mungkin nanti menuju ke new normal, nah itu seperti apa nih Pak kualitas yang harus diberikan ke pelanggan dan penyedia mall lah gitu. Oke. Ini pertanyaannya berat. Justru itu Pak, supaya jadi nomor satu itu kualitas harus bagus. Jadi pengurangan SDM itu keniscayaan. Artinya gini, itu memang udah terjadi. Dan ke depan, karena gini, saya coba melihat dari kacamatanya property owner ya. Mereka mikir gini, dulu 60 personil security, ini new normal ini COVID selama 3 bulan diturunin jadi 40 orang, fine aja. Kenapa nggak tetap diberlakuin begitu aja, jadi tetap 60 orang contohnya gitu ya. Nah, jadi ke depan ini adalah tantangan tersendiri buat kita sebagai penyedia jasa keamanan gitu loh ya. Saya suka bilang ke teman-teman yang lain bahwa kita nih dibayar untuk mikir sama ngasih solusi gitu loh. Jadi kalau problem saat ini kan adalah perusahaan punya kemampuan ekonomi agak menurun. Kemudian yang mereka lakukan yang pasti adalah ngurangin cost lah. Nah, salah satu yang paling mudah dikurangi adalah outsourcing ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kalau jumlah kuantitas berkurang itu juga akan berkurang juga jumlah kualitas yang diberikan? Tantangan buat kita. Ini jadi tantangan buat kita secara umum gitu loh ya. Nah, yang bisa kita lakukan dan sudah kita mulai terapkan adalah bahwa bagaimana caranya kita menyiasati ini, yaitu kita meningkatkan produktivitas setiap anggota gitu loh. Jadi anggota security itu mau nggak mau mesti dipaksa ditingkatin dia punya productivity gitu loh ya. Jadi itulah salah satu cara untuk kita tetap bisa meningkatkan kualitas. Contoh yang tadinya satu lantai itu dijaga oleh 2 orang gitu kan. Nah, jadi satu di wing A, satu di wing B. Nah, dengan pengurangan ini, orang itu mesti di-push. Sehingga dia yang tadinya mungkin cuma jaga di zona A, sekarang dia mobile agak lebih jauh. Itu kita bilang dengan produktivitinya harus ditingkatkan. Nah, tapi produktivitas ini itu baru bisa terjadi itu apabila yang pertama mindset changing berubah dulu gitu. Ya, jadi security kadang-kadang ini yang jadi challenge terbesar itu adalah gimana kita ubah mindset anggota. Mereka berpikir bahwa kan security itu tugasnya menjaga keamanan contohnya. Nah, depan kita mesti push mereka supaya mereka punya multitasking, bisa punya skill yang lain gitu. Sehingga nilai mereka itu tetap bisa tinggi walaupun jumlahnya turun, tapi tetap kualitasnya itu tetap kita kasih. Nah, kalau mindset-nya udah berubah, baru skills-nya kita ubah. Nah, ke depan yang saya bilang mungkin akan ada equipment baru. Nah, kita akan training mereka
kita lakukan personal coaching. Itu yang saya pikir yang sudah kita lakukan di beberapa lokasi supaya kualitas kita tuh nggak menurun seiring dengan penurunan kuantitas. Justru sebaliknya, kita harus gitu. Iya, memang kan dari kualitas yang setelah kuantitasnya jumlah SDM turun kan tidak serta-merta kualitas juga harus turun gitu Pak. Yes. Yang tadi Bapak sempat bilang kan ada beberapa plottingan yang biasanya ada 5 orang sekarang jadi 2 orang gitu kan. Mungkin dia fokusnya lebih ke mobile atau seperti apa. Nah, memang itu harus didukung juga dengan fasilitas dari properti itu juga. Apakah dia menyediakan CCTV dan dengan lengkap dan semua sudut-sudutnya terlengkap dengan CCTV gitu kan, tercover, dan itu membantu dari tugas keamanan juga gitu kan. Yeah. Nah itu poin yang terpenting. Nah memang kita COVID ini kan memang nggak kalau dibilang wabah yang tidak benar-benar kita bayangkan Pak. Yang istilahnya yang tiba-tiba nih bulan Maret pertengahan langsung drop gitu kan. Udah kayak kejatuhan bulan gitu ya. Semua nggak ada yang nggak. Iya, maka itu kan, nah itu benar-benar mempengaruhi semua sektor ekonomi. Nah, di tengah rencana pemerintah nih Pak, kan ada beberapa produk bisnis itu akan membuka bisnisnya, mungkin apakah dari sektornya bisnis yang berbeda ataupun yang sama. Nah, respon dari Top Guard ini gimana nih Pak? Apakah ready dari segi marketing untuk menghadapi sektor bisnis yang akan buka pada saat new normal? Misalkan tiba-tiba dari biasanya Bapak dalam 1 bulan itu dapat meladeni sekitar misalkan paling banyak 50 klien atau apa, mungkin nanti pada saat new normal itu melebihi dari target Bapak nih gitu kan. Nah itu kesiapan dari Bapak seperti apa rencana dan meresponnya? Oke. Jadi memang situasi yang terjadi saat ini itu dia bisa 2. Yang pertama akan terjadi hal-hal yang memang saat ini udah jalan. Contoh kayak anggota sudah berkurang, ya sudah akan tetap berkurang, mungkin ditambahin dikit-dikit. Nah, tapi juga yang kedua, karena orang tadinya di rumah, begitu dibuka semua langsung boro-boro pergi ke mall, pergi kemana. Nah, kesiapan kita yang pertama saya jawab dulu yang poin pertama yang tadi, yang kalau kondisi yang nggak normal itu jadi normal oleh property owner. Maka yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita lakukan reassessment. Jadi gini, yang tadi yang Pak Mus mention juga bahwa yang tadinya dengan 5 orang mau nggak mau sekarang kita dengan 2 orang, ya itu kan situasi emergency kemarin. Nah, property owner itu udah berpikir ya udahlah gue coba dengan yang 2 orang, atau kalau mau ditambahin jangan 5 lah, 3 aja dah contoh gitu kan. Yang kita lakukan adalah yang pertama kita lakukan reassessment. Jadi plottingan, kemudian jam-jam orang masuk itu akan kita akses ulang lagi. Tujuannya supaya kita bisa memenuhi ekspektasi klien, walaupun mungkin saat ini mereka secara mungkin ekonomi masih belum recovery nih, ya itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau pertanyaannya kok tiba-tiba meledak, tiba-tiba terjadi orang berbondong-bondong gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita punya ada satu tempat kita namanya Top Academy. Itu setiap hari itu kita lakukan kita rekrutmen. Sampai hari ini pun tadi pagi kita datang juga ada beberapa orang yang juga tetap kita open gitu loh ya. Oh, tetap rekrut ya Pak berarti ya? Ada. Apalagi saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan kan. Jadi mereka cari gitu loh. Nah, jadi dari sisi jumlah tenaga kerja itu sekali problem. Problemnya adalah kita harus yang tadi saya bilang produktiviti anggota mesti naik nih, kemampuan anggota yang tadinya mungkin standar security sekarang mesti plus supaya mereka juga punya nilai jualnya tinggi gitu loh ya. Benar. Setelah kita lakukan treatment, yang kita lakukan yang kedua adalah behavior anggota. Nah itu juga penting sih, karena yang saya bilang tadi yang paling susah dirubah tuh mindset changing. Nah jadi setelah kita reassessment yang mereka udah nyaman dengan posisi ini, kita mesti bikin yang
memaksa mereka supaya kemampuan mereka tuh di up. Nah ini kan nggak mudah, tapi akan kita lakukan dengan cara itu kita mulai berubah behavior mereka. Kemudian beberapa properti yang udah mulai buka, yang kita kerjakan adalah protokol kesehatan Top Guard sendiri itu udah kita terapin secara apa namanya pasti. Contoh sebelum naik jaga, setelah jaga itu dipegang, dicek. Kalau panas di atas standar kita 37,5. Setelah itu kalau di atas itu mereka nggak dibolehin bekerja. Ya, kemudian kita suruh lakukan isolasi pribadi. Tapi kalau mereka udah mulai mengalami gejala batuk, panas dan lain, itu rumah sakit. Nah, protokol kesehatan itu yang kita sudah mulai lakukan. Bahkan di dalam meeting kemarin kita baru bikin meeting, kita minta dibuatin video atau dibuatin satu klip, dan itu kita kasih ke klien tuh merasa oh iya benar-benar kita siap juga nih. Jadi bukan cuma properti buka orang masuk, tapi dari sisi yang jaga juga semua begitu sih. Itu yang sudah kita lakukan rencana pemerintah untuk new normal ini. Siap. Berarti kan dari segi business development pun ready ya Pak dalam menghadapi bisnis yang akan banyak nih project, mungkin ada yang tertunda, proyek-proyek yang tertunda gitu kan. Kan setelah COVID ini kan pasti ada proyek itu yang tertunda karena mungkin pembangunannya belum selesai gitu kan. Nah, pasti kan setelah new normal ini kan pasti mereka proyek itu akan growing up lagi, dalam arti pembangunan lagi, dan dari segi marketing ataupun dari segi business development pun sudah ready ya Pak. Maksudnya sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya. Iya, ready sih. Jadi semua tim kita, walaupun kemarin kita work from home, tapi tetap semua standar prosedur apa yang harus dilakukan itu tetap jalan sih. Cuman bedanya kita lakuin itu dari rumah. Jadi secara itu business development, bahkan bulan kemarin itu tim people development yang banyak nyari peluang bisnis, karena saya bilang tadi yang angkat bendera putih, banyak yang benar. Vendor kita yang sekarang ini udah mulai nggak tanggung bayar nih, contoh gitu kan. Betul. Ada yang mulai demo nih, udah ada yang mulai mundur nih. Nah itu terjadi. Nah kita masuk gitu loh. Jadi saya selalu percaya bahwa di balik setiap tantangan itu pasti akan ada. Baik. Berarti itu istilahnya Bapak sudah ada peluru untuk menghadapi new normal. Langsung aja kita siapin. Siap. Aduh, jadi udah ready perang gitu Pak ya setelah new normal gitu ya. Nah, ini pertanyaan aku nih Pak yang terakhir nih Pak. Hal apa aja nih yang ada akan di-upgrade nih dari Top Guard sendiri untuk memasuki new normal di tengah pandemi ini. Jadi gagasan apa aja nih upgrade-nya? Apakah yang seperti biasa yang biasa tidak dilakukan dari SOP, dari segi pengamanannya seperti apa? Nah itu apa aja tuh Pak? Oke. Jadi hal-hal yang sudah kita upgrade dalam menghadapi atau memasuki new normal yang baru ini, itu yang pertama adalah kita sudah menyiapkan kurikulum, jadi pelajaran-pelajaran yang akan kita ajarkan kepada semua tim. Jadi saat ini justru orang sudah terbiasa katakanlah dengan meeting, katakanlah menggunakan Zoom atau menggunakan aplikasi yang ada. Nah, itu memudahkan kita untuk memberikan tren-tren. Jadi tim development itu sudah menyusun kurikulum apa sih yang contohnya ya bagaimana kita melakukan protokol kesehatan yang benar. Nah, kita bikin video, kita bikin training secara online. Jadi itu yang kita upgrade. Jadi yang tadinya mungkin kita bikin pelatihan, kita datang, nah kan enggak. Sekarang kita udah pakai digital, kita masuk ke online. Itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua yang upgrade kita lakukan, yang sudah pasti itu adalah people-nya sendiri. Karena nggak gitu loh. Perubahan era ini itu menuntut security itu harus lebih profesional lagi, gitu loh. Karena kemampuan mereka
itu jadi pasti bisa. Saya suka bilang gini, kita mesti paksa kemampuan kita. Yang tadi saya bilang, yang tadinya mall ini jaga 5 orang, gimana kita mesti mikir dan meningkatkan produktivitas kita untuk bisa tetap aman dengan 2 orang contoh. Jadi yang berikutnya yang bisa kita upgrade itu adalah people-nya, orang-orangnya. Nah, dan yang terakhir yang kita upgrade itu yang udah pasti bisnis kita secara khusus. Ya, salah satu yang sudah kita pikirkan adalah karena saat ini kita melihat kondisinya itu banyak pengurangan SDM. Nah, kita memikirkan bagaimana kita melakukan sinergitas supaya orang kita security ataupun dengan provider parking contohnya itu kita bisa sinergi sehingga yang tadinya mereka bisa pakai 2 orang itu mungkin kita bisa di combine gitu loh, sehingga area-area yang bisa dihandle itu bisa dihandle oleh either itu mungkin cukup dengan security atau either itu mungkin dengan petugas parkir. Nah, itu yang sedang secara kita buat supaya kita akan kasih satu proposal yang baru nih buat property owners. Pak, ini Pak, ke depan daripada Bapak pilih A atau B, vendor A atau B, udahlah CP Top Guard jadi satu aja Pak. Jadi itu tujuannya. Itu tujuannya. Yang saya pikir itu secara bisnis kita harus menawarkan itu sehingga klien buat klien kan simple. Bagaimana klien buat tetap aman, tetap oke, tapi kalau bisa budgetnya kurang kan begitu. Nah, yang salah satu poin lah yang sedang kita bikin. Sehingga begitu kita propose itu ke klien setelah masa ini ataupun momen-momen ini, klien akan pikir ini bisa jadi solusi. Gitu sih. Ya, saling mengisi dan saling terintegrasi ya Pak. Yes. Ya, mudah-mudahan COVID ini kan cepat berlalu Pak. Kan istilahnya dengan kondisi seperti ini kan semua orang juga yang biasa nongkrong bareng-bareng, ngopi bareng-bareng gitu kan. Benar. Sekarang udah bareng-bareng juga ngopi juga ya jaraknya 1-2 meter. Mana enak begitu. Aduh. Biasalah Pak, biasa tukang ngopi begini nih. Kopi terus. Aduh. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan ini dari sobat CP nih, mungkin langsung di future-nya Q&A ya. Di sini udah ada pertanyaan nih Pak dari mana ya? Dari Aluka nih, aluka.aluka nih. Nah, ini pertanyaannya, untuk new normal perlukah kesiapan alat protokol kesehatan? Itu pasti perlu. Pasti. Nah, ya. Saya udah bisa jawab sih gitu. Pasti perlu itu. Nah, perlu. Nah, mungkin ada kalau standarnya kan memang masker gitu kan. Face shield gitu kan. Nah, mungkin ada kalau di Top Guard sendiri apakah ada inovasi nih Pak? Inovasi untuk alat protokol khusus gitu. Di luar misalkan di luar yang sudah ada gitu kan. Nah, itu apakah ada nih seperti itu? Ya. Yang pasti sekarang kita melakukan standarisasi. Semua protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah itu diwajibkan dikenakan oleh tim kita gitu loh. Tapi kalau buat kami sendiri itu saat ini aja kita kan belum ada. Tapi kemungkinan ke depan itu yang tadi saya udah sempat bahwa mungkin akan ada semacam thermal detector. Artinya orang masuk kalau ada pintu gate detector, nah nanti kan pakai ada pintu, orang masuk begitu suhu tubuhnya di atas batas yang ditentukan ada bunyi contoh ya. Jadi ya kayak di bandara gitu ya Pak ya. Seperti itu, atau orang bisa pakai infrared. Ke depan akan seperti itu. Jadi kalau kondisi ini nggak begitu baik karena di beberapa negara itu udah mulai diberlakukan hal yang sama. Jadi petugas yang ada udah pakai itu alat thermal detector detektor. Jadi itu yang membuat begitu dia cukup lihat aja dari jauh. Oh, ini suhunya 38 nih. Ini pegang. Nah, begitu. Ya, betul. Di ke depan akan ada penambahan equipment seperti itu sih. Ya, karena kan itu adalah salah satu new business lah, dalam arti
yang harus menjadi jual beli istilahnya dari Top Guard sendiri gitu kan. Di masa Covid ini apa sih yang istilah inovasi yang dilakukan oleh Top Guard gitu kan? Apakah alatnya canggih yang tadi Bapak bilang gitu kan? Nah itu mungkin bisa terjadi gitu kan? Karena memang kan sesuai kebutuhan juga gitu. Ya. Betul. Nah ini ada lagi nih Pak dari Mozan 12 ya. Ini bagaimana versi tentang apa nih? Bagaimana versi Top Guard tentang parkir atau support terkait kondisi sekarang dan new normal. Jadi mungkin ini lebih ke arah kombinasi antara parkir dan keamanan nih Pak. Mungkin di area mall ataupun di properti-properti yang lain. Nah ini gimana Pak? Supaya menjaga hal-hal yang tidak enak terjadi gitu loh di lapangan gitu. Ya. Yang keterkaitan dengan parkir. Ya, saya pikir untuk menghindari yang tadi hal-hal atau yang kemungkinan terjadi itu kita mesti beresin atau kita mesti clearkan yang namanya gray area. Karena yang suka problem itu biasanya yang kita sebut dengan gray area. Contoh yang paling gampang. Ini area parkir di depan kantor pengelola atau di depan inilah contoh gitu ya. Itu areanya area parkir kalau ada kecurian atau security. Karena kan security ada juga di situ, contoh. Jadi saya pikir untuk biar di dalam masa-masa begini harus ada pembagian yang jelas antara area kerjanya daripada security maupun area kerja daripada parkir ya. Tapi sebenarnya yang lebih daripada itu sih harusnya dalam itu yang tadi saya bilang ada sinergitas. Jadi artinya contohnya nih, gitu ya dalam kondisi seperti ini yang udah pasti itu kan adalah property owner kan dia pasti akan mikirin gimana cost-nya bisa ditekan. Itu kan yang ada di dalam pikiran property owner, manajemen. Nah kalau itu yang ada dalam pikiran, ya solusi kita adalah ya kita yang tadi saya bilang kita memberikan proposal atau kita propose ke mereka bagaimana dengan jumlah orang yang tadinya contoh security 30 parkir 20 contoh gitu atau security 30 parkir 30 sekarang bisa nggak 10 orang aja nih kita beresin tuh masalah parkir dan masalah keamanan contoh. Nah itu yang saya pikir itu jadi challenge sih sehingga property owner itu dia nggak akan pusing lagi, dia cuma pikir wah kalau saya pilih Top Guard udah pasti parkirnya oke nih, atau kalau saya pilih parkir CP udah pasti keamanannya nih oke nih. Jadi itu sih yang saya pikir kita perlu combine sinergi supaya nggak ada lagi yang menjadi area karena di R1. Jadi kita beresin masalah itu gitu ya. Yang pasti kan inovasi yang Bapak akan misalkan ada inovasi dari Top Guard ataupun ada inovasi dari CP itu kan membuat pengunjung pun nyaman dalam masuk sebuah mall gitu kan, apalagi ke area parkir pun dia nyaman. Karena apa? Karena dengan kondisi seperti ini kan mereka agak ketakutan pada saat dia masuk mall, apakah dia akan terkena virus atau enggak, itu kan pertanyaan. Betul. Karena dari awal dari gate terbuka pun harus sudah disterilkan lah istilahnya gitu kan. Jadi mereka pun nyaman untuk berbelanja atau apa. Nah itu yang butuh kita bersama untuk inovasi ke depannya. Ya, ada satu lagi sih. Saya tadi sempat terlewatkan. Jadi gini, kami Top Guard itu kita ada satu aplikasi itu namanya TAP Top Accurate Patrol. Nah itu saat ini itu aplikasi yang kita pakai dan itu sudah kita taruh di beberapa klien. Tujuan utamanya itu adalah untuk kita cek anggota plotting tensi atau enggak, kemudian dia muter kemana itu bisa kelihatan karena kita base-nya itu untuk map ya. Jadi orang itu akan bisa ketahuan dia. Nah yang sudah kita pikirkan dan sudah saya minta tim IT kita coba buat adalah nanti bagaimana klien itu ketika dia ada lokasi kita, dia bisa dia buka aplikasi itu, dia bisa tahu nih di lokasi dia anggota-anggota yang hari ini hadir mereka sehat atau enggak. Nah itu yang jadi itu bagus tuh inovasi. Jadi artinya dia bisa tahu yang hari ini hadir siapa aja, kemudian
dia merah atau kuning atau hijau, akan kelihatan di situ. Gimana kita tahu merah atau kuning atau hijau? Ya, yang tadi saya bilang, begitu dia absen, begitu dia mau naik jaga, dia akan dites kesehatan. Temperaturnya, sakit atau nggak, batuk atau nggak, ada gejala atau nggak. Nah, itu ya tinggal begitu dia absensi, itu dia masukin tuh di merah, kuning atau hijau. Jadi keren. kita, wah, saya hijau semua nih, aman, cocok. Mantap tuh Pak. Itu inovasi lumayan. Nah, mungkin nanti ntar ada mungkin contoh ataupun berbentuk ya tutorial mungkin di IG-nya Top Guard gitu kan, supaya mereka pun ataupun calon klien pun tahu gitu kan, inovasi apa aja yang terbaru. Ya. Itu masukan sih Pak. Ini berarti Bapak seminggu ini WFH atau ke kantor atau? Kita Top Guard itu kita baru mulai full itu baru 3 hari ini, atau hari Selasa kalau nggak salah. Jadi dari Selasa kita baru mulai masuk normal. Sebelumnya kita full WFH. WFH ya, semua meeting semua via call gitu ya. Kecuali operasional, dia operasional katanya Pak, kapan kita liburnya nih Pak? Kan mereka tetap harus ya, yang namanya klien itu nggak bisa ditawar-tawar sih. Betul. Makanya saya bilang udahlah, apapun yang terjadi operasional harus tetap masuk, tinggal kita atur aja jam masuknya. Berarti sampai sekarang ini sudah ada berapa properti Pak yang Bapak sudah kerjasama, sudah handle ya? Ya. Sampai per hari ini total kita ada di 78 properti ya yang kita handle. Lokasi kita 23 kota plus 1 baru masuk terakhir Manado. Jadi Manado akhir kita, jadi total saat ini ada di 24 kota. Yang di Manado itu hotel on progress, tapi yang pengamanannya itu udah dari security kita. Mantap. Gitu. Berarti memperkerjakan total sampai dengan sekarang itu memperkerjakan berapa tuh Pak? Dari 80 2000-an Pak. Wih, mantap. Ya. Berarti setelah new normal Pak. Ya insya Allah kita doa bisa 3.000 atau 4.000 ya Pak. Amin. Karena banyak yang terkena gitu ya. Oh iya. Selalu ada peluang, yang saya bilang, selalu ada peluang di balik problem atau krisis ya. Jadi yang penting kita bisa melihat peluangnya. Saya yakin kok kita akan survive. Apapun bisnisnya hari ini, nggak ada bisnis yang membuat sampai drop hancur-hancuran. Pasti ada peluang. Banyak teman-teman saya juga ya, akhirnya saya bilang tadi, dia survive mode. Jadi dia mengalihkan bisnisnya sementara, yang penting survive dulu gitu. Dan justru waktu survival mode dia nemuin banyak ide-ide baru gitu. Dan akhirnya pikir wah ini satu peluang juga sih. Jadi ya ini challenge buat kita lah, man ataupun property atau outsourcing. Ya mudah-mudahan juga teman-teman yang lain pun, teman-teman PT-PT yang lain pun setelah COVID ini mereka bangkit kembali Pak ya. Kita berdoa bersama-sama gitu ya. Ya, karena kan memang bisnis ini kan memang nggak walaupun sumur jagung istilahnya pasti akan berkembang gitu kan. Betul. Kalau kita panen terus. Gitu. Betul. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Edo. Siap. Semoga sehat selalu Pak Edo dan sukses selalu untuk Top Guard Indonesianya. Thank you. Dan berkembang menjadi nomor 1. Nah ini kalau misalkan ada yang pertanyaan untuk tentang keamanan bisa ke mana nih Pak IG-nya atau boleh follow Top Guard Indonesia. Top Guard Indonesia ya. Oke sobat CP, kalau misalkan memang ada pertanyaan ataupun calon klien yang mau menanyakan hal tentang Top Guard, silakan follow up untuk IG-nya. Baik Pak Edo, aku salam untuk sobat CP dulu nih. Terima kasih atas waktunya. Untuk Sobat CP untuk rolling ini, semoga untuk rolling berikutnya akan menarik dan tema-temanya juga menarik. Jangan lupa follow IG kita di centerpark.id ya. Semoga COVID ini bisa berakhir. Kita doakan bersama dan sukses selalu Indonesia.
Mungkin ada kata-kata terakhir penutup Pak Edo? Terakhir dari saya, kita harus selalu optimis karena selalu ada harapan apapun yang terjadi. Jadi saya pikir itu kunci utama, either kita sebagai pribadi atau kita as a family maupun juga kita sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Ya, jadi yang paling terpenting itu adalah semangat dan jangan pernah menyerah, itu aja. Karena kalau orang yang nggak menyerah, orang yang nggak punya semangat tetap ada, pasti akan ada hal yang baru, peluang-peluang yang baru. Betul, Jadi betul. COVID berarti kiamat, justru ini hal yang keren saya bilang. Itu membuat banyak orang jadi lebih inovatif, banyak orang jadi bisnismen baru. Betul, betul. Jadi jualan kan. Banyak peluang-peluang bisnis ya Pak. Saya lihat teman-teman saya nggak pernah jualan, itu IG-nya itu full dengan dagangan makanan. Beralih ke online semua Pak. Iya, it's good gitu loh, it's good banget gitu, dan saya pikir itu membuat kita punya jiwa entrepreneur itu jadi naik. Ya. Betul, betul, Dan ini sangat-sangat oke lah. Jadi buat pesan saya sih, tetap punya semangat dan jangan pernah nyerah. Itu aja sih. Kita pasti akan bisa lewatin, bahkan menjadi orang yang untung. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Edo atas waktunya. Thank Sampai you, Pak. ketemu kembali di project-project berikutnya. Siap, Oke, terima kasih Sobat JP. Thank you. Saya dengan Mulyadi sebagai Business Development, kita akan sudahi acara ini, IG Live ini. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Thank you. Selamat sore Pak Edo. Selamat sore.